PSSI tak kunjung tunjuk pelatih, bagaimana nasib timnas? Udah dipecat Alex Pastur, masih aja hina Indonesia. Timnas U23 hadapi jadwal padat di SEA Games. Tonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Seminggu sudah PSSI resmi memecat kepala pelatih Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan pemecatan ini diambil usai banyak desakan yang masuk ke PSSI agar segera mengambil tindakan tegas usai Kluivert tak mampu bawa Indonesia ke fase berikutnya. Erick Thohir selaku ketua PSSI juga menyebutkan bahwa PSSI dengan Exco saat ini terus melakukan rapat yang intensif membahas siapa pelatih yang akan ditunjuk untuk melatih timnas. Sebenarnya nama-nama pelatih yang dirumorkan akan melatih timnas sudah mulai beredar di sosial media, namun hingga saat ini PSSI belum mengambil keputusan siapa yang akan melatih timnas Indonesia ke depan. Nama-nama yang beredar bermacam-macam mulai dari mantan pelatih Irak, Jesus Casas, pelatih timnas Uzbekistan yang kontraknya akan berakhir di November ini, Timur Kabadze, hingga nama besar seperti Louis van Gaal. Nama-nama yang beredar ini tentunya membuat semua para penggemar sepak bola Indonesia mulai bertanya-tanya dan tak sabar untuk mengetahui siapa pelatih yang pada akhirnya akan melatih timnas menjadi lebih baik lagi. Di tengah-tengah isu menunjuk pelatih baru, beredar juga isu bahwa pelatih timnas sebelumnya STY akan kembali lagi. Entah ini hanya kabar burung atau benar-benar kenyataan, tetapi faktanya Erick Thohir dan STY kini telah kembali saling follow di Instagram. Sebelumnya diketahui STY tak lagi memfollow Erick Thohir usai dirinya dipecat tiba-tiba oleh PSSI. Kabar ini tentunya membuat para penggemar timnas di sosial media memberikan beragam komentar. Ada yang setuju STY kembali dan tentunya ada yang tidak setuju STY kembali. Dengan kejadian masih tidak jelas apa maksud dari ketua PSSI ini, apakah memberikan kode STY akan kembali atau hanya saling follow biasa saja. Kini kursi kepelatihan Indonesia masih kosong dan pada bulan November ini ada FIFA Matchday, entah bagaimana nasib Indonesia ke depan. Kalau menurut kalian kira-kira siapa pelatih yang cocok pelatih timnas? Gerbong kepelatihan timnas Indonesia asal Belanda telah resmi dipecat oleh PSSI. Usai kalah 2 kali di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, para staf kepelatihan timnas yang dikepalai oleh Patrick Kluivert langsung pulang ke Belanda. Mereka tak kembali dulu ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kegagalan Indonesia di ronde 4 kemarin. Bahkan Kluivert tak meminta maaf kepada seluruh para penggemar timnas Indonesia. Bahkan pada saat pertandingan terakhir, para pelatih hanya terdiam di bangku cadangan dan tak menghampiri para supporter yang datang. Usai rombongan pelatih Belanda itu telah dipecat, kini para pelatih Belanda ini seolah menjelek-jelekan Indonesia dengan berbagai komentarnya di media sosial. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh Alex Pastur. Dalam sebuah interview dengan media Belanda, ia sempat mengatakan bahwa Indonesia negara dengan peringkat ke-119, bagaimana bisa mau bersaing untuk ke Piala Dunia. Itu akan sangat susah, ujarnya. Komentarnya ini pun membuat publik sepak bola Indonesia bereaksi dengan cukup keras. Pasalnya, Pastur seolah-olah meremehkan dan merendahkan Indonesia yang tidak bisa bersaing di level dunia. Padahal yang membuat Indonesia gagal lolos ke babak selanjutnya adalah rombongan kepelatihan mereka sendiri. Melawan Arab Saudi dan Irak pun mereka kalah 2 kali. Jika dibandingkan di era kepelatihan sebelumnya, Indonesia bahkan bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK waktu itu. Padahal ketika itu pemain keturunan kita belum selengkap saat ini. Jadi kalau si Pastur mengatakan Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain di dunia, kok kayaknya nggak masuk akal ya? Kalau Pastur mengatakan seperti itu, ya berarti bukan karena level permainan kita kalah, tetapi karena ketidakmampuan staf kepelatihan yang tidak bisa meramu strategi yang bagus untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita lawan Arab Saudi di GBK bisa menang kan? Dan lagi, kalau misal tahu bahwa Indonesia peringkat ke-119 dan susah untuk lolos ke Piala Dunia, kenapa waktu ditawarin melatih Indonesia kok diambil tawaran itu? Apa karena di Belanda tidak ada kerjaan, makanya kerjaan apa aja diambil? Jangan ketika sudah dipecat karena ketidakmampuan sendiri untuk meramu strategi, malah menjelek-jelekan Indonesia. Kan itu munafik namanya. Timnas U23 dalam waktu dekat akan mengikuti event 2 tahunan yaitu SEA Games. SEA Games kali ini akan digelar di Thailand pada bulan November hingga awal Desember. Indonesia mengikuti SEA Games kali ini dengan misi untuk mempertahankan medali emas yang pada edisi sebelumnya berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Pada edisi kali ini, Timnas Indonesia akan dipimpin lagi oleh Indra Safri. Pada SEA Games ini, negara yang berpartisipasi dibagi dalam 3 grup, di mana 2 grup diisi dengan 3 tim dan 1 grup berisi 4 tim. Sayangnya Indonesia kali ini tergabung dalam grup C yang berisi 4 tim. Dengan tergabungnya Indonesia di grup C ini, membuat Indonesia akan menjalani jumlah pertandingan yang lebih banyak dibandingkan dengan grup A dan B yang hanya berisi 3 tim. Indonesia yang tergabung di grup C bersama Filipina, Singapura, dan Myanmar harus memberikan energi ekstra untuk bisa lolos ke fase berikutnya.
Tentunya dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, para tim kepelatihan harus memutar otak untuk merotasi para pemain agar terhindar dari kelelahan dan terhindar dari cedera yang tentunya akan sangat merugikan timnas. Mempertahankan medali emas tentunya bukan hal yang mudah, karena keadaan saat ini sangat berbeda dengan ketika Indonesia berhasil meraih medali emas 2 tahun lalu, dan tentunya tim-tim lain telah berbenah lebih baik saat ini. Persiapan Indonesia saat ini menjelang SEA Games bisa dibilang sangat minim dan sangat mepet. Timnas U23 hanya sempat berkumpul pada awal Oktober kemarin, dan juga pemain yang datang masih belum lengkap. Tentunya keadaan ini sangat merugikan timnas, karena para pemain tentunya tidak bisa membangun chemistry satu sama lain agar bisa menampilkan permainan terbaik. Bahkan ketika uji coba kemarin melawan India, timnas U23 tak mampu memetik kemenangan. Dalam 2 pertandingan uji coba itu, timnas U23 mengalami 1 kali kekalahan dan 1 kali imbang. Pada pertandingan pertama Indonesia kalah 1-2 dan pertandingan kedua imbang 1-1. Tentunya dengan hasil 2 pertandingan ini membuat para penggemar timnas agak sedikit was-was. Karena Indonesia datang dengan status juara bertahan, tekanan yang dirasakan tentunya akan semakin besar. Para penggemar timnas tentunya akan menuntut timnas U23 untuk bermain semaksimal mungkin dan memberikan permainan yang terbaik demi hasil yang sama seperti edisi sebelumnya. Apapun itu, kita sebagai para penggemar hanya bisa berharap dan berdoa agar timnas bisa mendapatkan hasil yang terbaik.